Nggak ada, tidak ada. Karena saya merasa bertanggung jawab, saya komandan kewilayahan loh di sini. Jakarta ini saya yang bertanggung jawab. Jadi atas inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri, karena memang kan masukan dari pemerintah daerah, dari polisi, pemerintah daerahnya sudah nggak sanggup, Pol PP-nya. Terus kalau sudah begitu siapa lagi? Mau takut semua kita. Langkah tegas TNI menurunkan baliho Rizik Sihab bukan merupakan tindakan intimidatif terhadap komunitas tertentu. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menyatakan penertiban dilakukan karena pemasangan baliho-baliho ilegal itu menyalahi aturan. Menurut Majen Dudung, baliho ilegal yang ditertibkan bukan hanya baliho bergambar Rizik Sihab, tetapi juga baliho lainnya. Sampai sejauh ini, TNI yang berkoordinasi dengan Polri dan Satpol PP telah menurunkan sekitar 900 baliho ilegal di ibu kota. TNI akan meneruskan operasi penurunan baliho ilegal di Jakarta, berkoordinasi dengan Polri dan Satpol PP agar aturan terkait pemasangan baliho bisa ditegakkan. Langkah tegas TNI menurunkan baliho ilegal di Jakarta diapresiasi Pemprov DKI melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta, Muhammad Sani Anifari. Ia menilai pemasangan baliho ilegal secara masif sangat merugikan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu penertiban yang melibatkan aparat TNI dinilai menjadi langkah tepat untuk meminimalisir kerugian. Sebenarnya operasi penurunan baliho ilegal di ibu kota oleh TNI telah diatur dalam undang-undang termasuk Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007. Pergub itu mengatur Satpol PP sebagai penanggung jawab dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah termasuk Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, bersih-bersih baliho ilegal di ibu kota, itulah topik Morning Talks kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Yoga. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Mas Yoga. Selamat pagi Mbak Cakri, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Ini kalau tadi kita melihat di awal paket yang tadi sudah kita tampilkan, Pangdam Jaya saja berkomentar cukup keras begitu. Kalau dari pengamat tata kota sendiri melihat baliho sekarang yang sedang nampaknya baliho ini jadi naik daun begitu ya beberapa hari terakhir di kota Jakarta. Pendapat Anda sebagai pengamat tata kota dan juga seperti apa sih sebenarnya secara amatan dari aturan-aturan tata kota ini seharusnya baliho ini seperti apa begitu? Betul. Jadi secara umum sebenarnya kalau kita lihat belakangan ini memang pengaturan soal papan reklame, kemudian baliho dan sebagainya itu menyalip ada 4 aspek sebenarnya. Yaitu pertama aspek dari tata ruang, ya, terus kemudian aspek lingkungan hidup, yang ketiga aspek estetika dan juga aspek kelaikan konstruksi. Nah, 4 hal mendasar inilah sebenarnya menjadi catatan apakah sebuah baliho, papan reklame dan sebagainya itu memenuhi syarat untuk ditertibkan atau tidak. Nah, kalau 4 hal ini dianggap tidak, maka bisa dikatakan perlu ada penertiban. Nah, kalau dalam konteks seperti baliho-baliho seperti ini kan sekarang satu menyalahi tata ruang, ya. Karena apa? Karena di pasal di Perda nomor 9 tahun 2014, ya, di pasal 5 itu sudah ditentukan kawasan peletakan tentang baliho maupun papan reklame, ya. Jadi ada kawasan yang dalam kendali ketat, ada kawasan kendali sedang, ada kawasan kendali rendah, ada kawasan khusus, dan ada kawasan bebas baliho atau reklame. Jadi nggak boleh sembarangan tuh Mbak Cakri kita memasang baliho sebagainya. Nah, kalau itu dilanggar, maka pihak pemerintahan daerah berhak untuk menertibkan dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, dengan demikian ada wewenang dari Pemprov DKI khususnya. Baik. Nah, khususnya ya. Baik, ini jelas di pasal 5 tadi di Perda nomor 9 tahun 2014 pasal 5 salah satunya adalah penentuan atau penetapan aturan soal kawasan di mana bisa meletakkan baliho-baliho. Nah, ini seharusnya saat proses baliho itu dipasang, apakah dari pihak yang akan memasang baliho yang harus mengetahui atau informasi ini sebenarnya harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat, Mas Yoga? Karena mungkin kita tidak tahu, taunya ruang privat dan ruang publik saja begitu. Betul. Jadi di pasal 11 bahkan itu
Pemprov DKI bisa menginformasikan peta sebaran penataan baliho maupun papan reklame. Jadi dikasih tahu mana kawasan yang boleh dipasang, mana kawasan yang bebas dari pemasangan baliho maupun papan reklame. Bahkan di pasal 30 dan 32, masyarakat itu diberi kesempatan untuk ikut mengawasi. Jadi kalau ada penempatan yang tidak tepat sasaran, maka bisa melaporkan untuk segera diambil penertiban dan juga pencopotan 3 kali 24 jam. Jadi masyarakat juga bisa menginformasikan kalau itu dianggap tidak tepat. Misal, mamanya disebutkan kawasannya tidak boleh ya. Kalau Jakarta seperti kawasan Monas dan sekitarnya, itu bebas dari baliho dan reklame. Kemudian sekitar bangunan ibadah, sekitar sekolah, itu kawasan-kawasan yang tidak boleh ada baliho dan papan reklame. Nah, ini penting untuk diketahui oleh masyarakat supaya mengetahui kawasan mana yang masih boleh dan kawasan mana yang tidak boleh atau bebas dari pemasangan baliho dan papan reklame tersebut. Oke. Dan kan itu urutan ada Mbak Jakri. Untuk penertiban ada 3 urutan sebenarnya. Baik, Mas Yoga tadi kawasan kawasan rumah ibadah dan juga sekolah. Tapi kalau kita tahu, kalau berangkat dari baliho-baliho yang sedang menuai reaksi dari banyak masyarakat, termasuk juga Pangdam Jaya, ini adalah ormas-ormas keagamaan begitu ya, baliho-baliho dari FPI atau dari Rizik Syihab begitu. Tapi ini justru kalau kita temukan banyak juga di sekitaran kawasan rumah ibadah begitu. Nah, kalau Anda melihatnya ini ketidaktahuan pemilik baliho atau ada kurang tegasnya aturan terkait tadi pasal 5 sebenarnya yang sudah ada penegakannya, atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, di sini justru tugas dari pemerintah daerah terutama. Karena di pasal 30 sudah disebutkan namanya tim untuk pengendalian penertiban baliho dan papan reklame. Di sini tim terpadu dari Pemprov DKI dapat melakukan penertiban jika itu dianggap melanggar. Jadi pasal 30 dan 32 itu diberi wewenang sebenarnya Pemprov DKI untuk melakukan intervensi penertiban ya. Nah, kalau tadi dilakukan bahwa kawasan-kawasan yang bebas dari baliho dan papan reklame tadi tidak dipatuhi, maka Pemprov DKI dapat melakukan intervensi penertiban sebenarnya. Langsung saat itu bisa dilakukan begitu sebenarnya ya, saat dilihat memang ini ada poin-poin pelanggaran yang diabaikan. Iya, betul. Jadi pada saat misalnya ya, di dalam aturan nomor 11 misalnya, setiap papan reklame atau baliho yang mau dipasang itu harus diketahui oleh Pemprov DKI. Ya. Lokasinya di mana, terus kemudian apa yang akan dipasang. Bahkan dalam pemasangan harus didampingi oleh aparat terkait, misal dari pihak kelurahan ataupun pihak kecamatan yang mengetahui lokasi tersebut. Dengan demikian, kalau ada pelanggaran sejak awal, Pemprov DKI bisa melakukan penertiban baliho-baliho tersebut tanpa harus menunggu instruksi lebih lanjut. Karena kawasan-kawasan itu jelas. Gitu. Baik, berarti ini gambarannya mungkin bisa seperti pelaporan atau izin dari penyelenggaraan keramaian. Mungkin ini salah satunya baliho juga harus betul-betul diketahui di mana lokasinya, kapan pemasangannya, begitu. Dan untuk lama pemasangan baliho itu bisa terpasang di suatu tempat, begitu. Ini aturannya juga ada aturannya tidak, Mas Yoga? Dan tadi kan 3 kali 24 jam atau seperti apa? Begitu? Di pasal 11 ya, di pasal Perda 9 tahun 2014 itu jelas disebutkan. Misalnya, di dalam penentuan tadi pengajuan izin dari baliho harus memiliki namanya izin mendirikan bangunan-bangunan reklame. Jadi sudah ada izinnya dulu. Kemudian yang kedua, disebutkan juga di pasal 10, naskah dari baliho itu isinya apa? Papan reklame. Jadi sebelum dipasang itu sudah ada peraturan ketat apa yang harus dilalui, sehingga kalau dilakukan pemasangan sejak awal itu melanggar, sebenarnya Pemprov DKI dengan mudah untuk menertibkan bangunan-bangunan reklame maupun baliho-baliho tersebut tanpa harus menunggu turun dari pihak kepolisian, apalagi dari pihak TNI. Iya, ini menarik tadi. Narasi atau redaksionalnya atau naskah dari isi baliho itu juga perlu diatur begitu ya? Iya, ada harus mendapat persetujuan dari Pemprov. Baik. Artinya kalau kita melihat sekarang sudah banyak yang bernada provokasi atau kalimat yang menyudutkan satu pihak atau seperti apa. Ini seharusnya tidak bisa dibiarkan lama-lama tergantung atau terpasang di satu titik begitu. Betul. Bahkan di pasal 10 dijelaskan siapa ataupun pihak yang memasang itu dapat dikenai sanksi mulai dari sanksi denda sampai dengan sanksi pidana. Jadi sudah ada aturan tegasnya, tinggal bagaimana kepala daerah menertibkan melalui Perda nomor 9 tahun 2014 tersebut, Mbak Cakri. Jadi aturan sudah jelas.
Baik, Nah, baik. urutannya pun jelas, penataan dan sebagainya. Oke, artinya terkait penertiban baliho, kita menyebutnya ini kemarin-kemarin yang hampir 900-an baliho dicabut ini berarti baliho ilegal atau sebenarnya sudah mengikuti beberapa aturan tapi tetap saja ada yang menyalahi aturan, mungkin terlalu lama dipasang atau narasinya yang betul. sebenarnya provokatif begitu. Apa yang Anda lihat dari penertiban baliho-baliho kemarin? Secara teknis tentu kita mendukung bahkan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak TNI dan pihak Polri ya dalam menertibkan pemasangan baliho dan reklame. Tetapi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pada saat bersamaan Pemprov DKI tidak melaksanakan tugas dengan baik karena aturannya sudah jelas di pasal 30-32 misalnya. Penertiban itu urut-urutannya yang pertama adalah kepala daerah menugaskan tim terpadu dan hal ini misalnya Satpol PP ya untuk menertibkan itu dulu gitu ya. Artinya kalau itu dilakukan harusnya pihak kepolisian dan pihak TNI tidak perlu turun tangan kalau itu dilakukan sejak awal. Karena apa? Mulai dari perizinan, peletakan sampai naskahnya pun seharusnya diketahui begitu ya. Harus diketahui gitu. Tidak mungkin muncul tiba-tiba itu nggak mungkin gitu. Jadi ini kan berarti ada prosedur yang tidak dilakukan dengan baik. Satu. Kemudian pengawasan pengendalian. Begitu itu dipasang dan itu dianggap melanggar, pihak paling tahu kan aparat Pemda. Ya, lokasi mana yang boleh, lokasi yang mana tidak boleh dipasang, tentu dari pihak Pemda DKI yang paling mengetahui untuk melakukan penertiban. Nah, ini harusnya dilakukan lebih awal sebenarnya sebelum itu banyak dipasang di beberapa tempat. Itu satu. Kemudian kedua, kalau itu dianggap tidak mampu, baru kepala daerah itu meminta bantuan pihak kepolisian. Urutannya begitu. Kedua. Baru urutan ketiga, kalau pihak kepolisian tidak sanggup, baru meminta bantuan pihak TNI. Oke. Nah, ini kan sudah ada urutannya juga bagaimana penertiban sebuah baliho maupun papan reklame di Jakarta. Sudah ada aturan untuk pemasangan dan ada aturan juga untuk penurunan atau pencabutan begitu ya. Kalau kita beranjak ke masalah estetikanya begitu, terhadap masalah estetika dari pemasangan baliho. Aturan-aturan ini juga pastinya ada ya Mas Yoga, dari ukuran atau mungkin penempatannya tadi. Kalau untuk di DKI Jakarta sendiri, seperti apa sebenarnya aturan spesifiknya untuk dari poin estetika? Ya, misal di pasal 4 ya, itu disebutkan jenis pemasangan baliho atau papan reklamenya ada apa saja. Ya, jenisnya sudah ketahui. Kemudian tadi di pasal 5, peletakan titik lokasinya di mana saja yang boleh. Baik. Kemudian di pasal 11 itu diketahui kewajiban-kewajiban dari pemasang baliho. Misal di pasal 11 disebutkan harus wajib membayar pajak. Ini kan juga jelas di situ kan. Kemudian papan baliho tersebut kalau tidak ada tanda resmi dari pihak Pemda, dalam hal ini dari pihak PTSP yang memberikan izin, maka itu dianggap baliho tersebut ilegal. Jadi sebenarnya dengan mudah diketahui mana yang ilegal, mana yang tidak. Satu. Kemudian yang kedua, masyarakat juga bisa melihat itu letaknya tepat atau tidak dengan mudah bisa diketahui juga. Karena lokasi-lokasinya pasti lokasi yang strategis kan Mbak. Ya. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Yang kebetulan misal namanya di depan rumah Mbak Cakri tiba-tiba dipasang baliho gitu. Paling pasti tahu kalau daerah pemukiman kan tidak boleh ada pemasangan baliho misalnya. Nah itu bisa dengan langsung pihak pengurus RT RW melaporkan ke pihak kelurahan untuk minta penertiban dari pihak Satpol PP dulu, gitu kan, untuk segera menurunkan semua baliho yang dianggap tidak tepat tempat maupun juga termasuk tadi mulai dari izinnya, isinya dan pemasangannya. Jadi dan juga mungkin terganggu secara estetika begitu, kita sebenarnya masyarakat bisa ikut andil begitu untuk menertibkan baliho-baliho yang memang dirasa atau terlihat memang ilegal begitu ya Mas Yoga ya. Betul sekali. Betul, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait bersih-bersih baliho ilegal di ibu kota dan kami kembali masih mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi di topik kita pagi ini. Morning Talks akan segera kembali usai jeda.